Baik, selamat malam semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam Mini Talks seri pertama bersama BSS Parking. Bagaimana caranya meningkatkan profit dari lahan parkir kosong yang Bapak Ibu sudah miliki. Pada Mini Talk seri pertama pada malam hari ini kita punya beberapa rangkaian acara. Selain diskusi juga akan ada kuis nantinya supaya Bapak Ibu lebih semangat mengikuti mini talks-nya. Ada hadiah-hadiah kecil dari BSS untuk Bapak dan Ibu semua supaya bisa tetap mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai. Baik, kita mulai mini talk seri pertama bersama BSS Parking pada malam hari ini, meningkatkan profit dari lahan parkir kosong bersama Bapak Felix Panjaitan, founder dan CEO BSS Parking. Next. Berikut profil singkat dari Bapak Felix Panjaitan. Bapak Felix Panjaitan adalah founder BS Parking dan Bahana Group. Likes meeting new people, coffee, culinary, and trying new business ideas. Jadi Bapak Ibu yang mau konsultasi untuk perkembangan bisnis-bisnis terbaru boleh langsung dengan beliau. Also a frequent flyer and now pursuing postgraduate degree. Boleh dicek LinkedIn-nya Bapak Felix Panjaitan atau Instagram @felixpanjaitan. Biar bisa lebih dekat kenal dengan narasumber kita pada malam hari ini. Baik, berikutnya silakan. Next. Berikut beberapa rules selama presentasi pada malam hari ini supaya semua bisa enak. Malam hari ini sudah siap semua ya Bapak Ibu untuk mendengar penyampaian singkat dari BSS Parking supaya bisa gimana caranya biar sama-sama cuan ya. Oke, selama presentasi harap untuk mute audionya supaya noise-nya berkurang. Jadi penyampaian dari narasumber itu bisa benar-benar jelas tersampaikan. Kemudian kalau pada sesi nanti Q&A, boleh raise hand-nya kalau ada pertanyaan. Saya yakin pasti nanti ada banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian boleh silakan open cam supaya bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Supaya ini benar-benar yakin nih, ini Bapak ini ada namanya, orangnya ada apa enggak. Seperti itu ya. Boleh silahkan di open cam, bisa dilihat-lihat tetangganya di galeri laptopnya atau handphonenya. Oh iya ini benar nih, oh ini siapa tahu kenal gitu ya. Oke, jadi saya ulangi untuk presentasi, harap untuk mute audio untuk mengurangi noise-nya. Kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan raise hand-nya, silakan angkat tangan yang ada di layar laptop atau handphonenya masing-masing. Kemudian silakan open cam supaya bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Next. Oke, sudah siap kira-kira malam hari ini untuk memulai Bapak dan Ibu sekalian? Pasti ya, karena kalau enggak ini rugi-rugi. Ini adalah rangkaian mini talk series pertama. Jadi setelah ini harapan kami masih ada series-series berikutnya di mana Bapak dan Ibu tetap masih bisa bergabung bersama dengan BSS Parking. Oke, sekarang ini kita sudah siap untuk mendengarkan pemaparan langsung dari yang ahli di bidangnya, bagaimana supaya lahan parkir Bapak Ibu semua cuannya lebih banyak. Boleh? Sudah di open cam semua ya biar bisa kenal tetangga. Baik, kalau begitu untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak Felix Panjaitan untuk menyampaikan pemaparan supaya untung bisa cuan sama-sama dengan lahan parkirnya. Silakan, Bapak Felix. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ini suara saya kedengaran jelas. Minta tolong dicek di checkbox atau kasih jempolnya kalau emang jelas. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu terima kasih Ibu Lia yang sudah membuka acara ini. Dan perkenalkan saya dengan Felix Panjaitan, Bapak Ibu. Saya sendiri sejak tahun 2015 sudah mulai
memulai bisnis parkir ya bersama bisnis parking. Tapi sebelumnya kami sudah punya bisnis-bisnis yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi di Mahana Group kita ada konsultan, ada kuliner, ada perusahaan pengembang aplikasi dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi saya mulai aja. Coba kita next slide. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat gambar ini relate nggak dengan Bapak Ibu? Yang orang lain lihat ada motor gitu ya, tapi yang tukang parkir lihat di situ ada cuan, Bapak Ibu. Itu kalau kita bayangkan ada 20 kendaraan motor aja, itu kali 2.000 sudah 40.000. 40.000 itu udah lumayan, Bapak Ibu. Sudah bisa beli kopi, susu, di kafe udah bisa dapat cappuccino, Bapak Ibu. Ya. Nah, next slide. Kira-kira ini relate nggak, Bapak Ibu? Kalau tukang parkir itu ternyata punya banyak mobil, dia nggak sombong, tapi ternyata itu hanya titipan ya. Jadi dengan kerjaan yang cukup santai, tapi mendapatkan hasil atau cuan yang maksimal. Itu yang kita tahu selama ini ya. Oke, kita mulai. Next slide. Nah, saya mulai dengan potensi parkir, Bapak Ibu. Potensi parkir kita boleh tahu ada dua ya, Bapak Ibu. Ada area parkir gedung, atau yang biasa kita kenal dengan off-street parking, dan yang kedua ada parkir bahu jalan. Jadi kalau Bapak Ibu biasa ketemu sama jukir itu namanya parkir bahu jalan, Bapak Ibu. Nah, biasa saya sebut dengan on-street parking. Nah, off-street parking itu biasanya kita bisa kategorikan ke beberapa jenis building atau gedung, seperti grocery, supermarket, pusat perbelanjaan seperti mall, pasar tradisional, kafe, restoran, rumah sakit, fitness, tempat gym, dan lain-lain. Sedangkan parkir bawah jalan itu biasanya ada di parkir-parkir seperti depan Indomaret, di depan Alfamart, depan kafe yang pinggir jalan, kemudian di bahu jalan negara, jalan perintis, dan lain-lain. Next. Nah, di industri parkir sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama manual, yang kedua digital. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan bahwa parkir manual dan digital itu sangat berbeda. Khususnya dalam beberapa poin, seperti kalau parkir manual itu penerapan tarifnya terbatas. Sedangkan digital itu penerapan tarifnya flat atau progresif. Maksud saya di sini kalau misalnya Bapak Ibu parkir di bahu jalan, itu biasanya yang manual itu penerapan tarifnya fix Rp2.000 atau Rp5.000 untuk mobil. Sedangkan jika menggunakan parkir digital, itu bisa dikembangkan menjadi parkir progresif. Misal parkir jam pertama Rp5.000, kemudian nanti dikembangkan per jam menjadi Rp2.000 atau menjadi Rp3.000, kemudian bisa dikembangkan tarifnya menjadi tarif parkir inap, denda, maupun member. Kemudian kalau di manual, itu menggunakan masih kartis sobek ya, kartis sobek. Terus rekap transaksinya pastinya manual karena masih kartis sobek, sehingga menimbulkan potensi kebocoran yang sangat tinggi. Di situ bisa kelihatan dari berapa perbandingan antara kartis yang disobek dengan pendapatan yang diterima. Jika selisih, sudah pasti ada kebocoran. Kemudian pelaporan pasti manual, dan yang pasti pemilik dari lahan parkir itu sulit untuk memonitor pekerjaan dari jukirnya. Sedangkan jika menggunakan digital, semua transaksi sudah lengkap, kemudian bisa dideteksi potensi kebocorannya, pasti kartisnya tidak lagi menggunakan sobekan kertas, tapi sudah cetak dengan menggunakan mesin dan sistem software, dan lebih mudah untuk memonitor secara data dan operasional, baik melalui online maupun offline. Next. Nah, saya mau cerita tentang data yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Data dari BPS tahun 2020 memperlihatkan bahwa potensi jumlah kendaraan di Indonesia itu ada 136.137.451 unit. Nah, itu terbagi didominasi oleh kendaraan bermotor, roda 2 khususnya, itu 84,49%,
sedangkan mobil penumpang itu 11,60%. Dan data juga yang saya dapatkan dari BPS bahwa tingkat kenaikan unit kendaraan setiap tahunnya sebesar 5% sampai 5,9%, Bapak Ibu. Jadi cukup besar ya potensi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat infrastrukturnya, mungkin laju infrastruktur atau jalannya itu tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang beredar. Next. Nah, dari data ini kita bisa membuat asumsi bahwa jika kita mengambil asumsi tarif parkir motor itu 2.000 per sekali parkir dan mobil penumpang 5.000 per sekali parkir, potensi per hari yang bisa diterima atau pendapatan yang bisa kita hasilkan dari parkir, baik bahu jalan maupun kawasan, itu 309 miliar 34.808.000 rupiah per hari. Dan ini jadi peluang yang sangat besar, di mana saya juga punya data sebagai pembanding, Bapak Ibu bisa cek sendiri, bahwa di Jakarta sendiri, itu potensi pendapatan per tahun dari parkir itu sebesar 1,8 triliun per tahun. Dan saya bisa share juga bahwa ada data, Terminal 2 dan 3 Cengkareng saja, secara khusus ya Cengkareng, Terminal 2 dan 3-nya itu bisa menghasilkan 1,5 miliar per bulan. 1,5 miliar per hari. Nah, itu Bapak Ibu yang pernah ke Jakarta kemudian mendarat di Cengkareng bisa lihat bagaimana kapasitas parkir dan stop parkir yang ada di sana. Itu total pendapatan per harinya sekitar 1,5 miliar. Nah, dengan potensi sebesar ini, bagaimana kita bisa meraup cuan dalam bisnis ini? Nah, itu yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Next. Nah, tapi mungkin dengan potensi ini pun pasti Bapak Ibu masih berpikir tentang kendala atau permasalahan yang mungkin muncul. Nah, biasa yang saya dapatkan dari pengusaha-pengusaha parkir lokal yang bekerja sama dengan BSS, itu sharing bahwa mereka bingung cara mulainya bagaimana. Kemudian mereka belum punya SOP bagaimana manajemen parkir yang tepat. Termasuk juga di situ kurangnya pengetahuan tentang teknologi atau sistem parkir yang efektif untuk digunakan. Apakah menggunakan sistem parkir yang offline atau yang online. Kemudian terkendala dalam perizinan. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan bagi pengusaha-pengusaha parkir baru, di mana mereka tidak mengetahui perizinan apa yang harus dimiliki ketika membuat perusahaan parkir. Kemudian yang terakhir biasanya sulit mengelola SDM beserta sistem penggajiannya. Apalagi dengan diterapkannya Undang-Undang Omnibus Law yang terbaru, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu banyak direvisi, sehingga kita di perusahaan parkir khususnya itu harus mereview beberapa peraturan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga bisa fit dengan peraturan perusahaan. Next. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi mungkin Bapak Ibu punya permasalahan sendiri yang sulit dihadapi ketika ingin memulai mengelola parkir di tempat masing-masing. Mungkin nanti ini jadi bahan diskusi kita. Silakan nanti mulai bisa dipertanyakan di sesi Q&A. Next. Nah, untuk menghadapi itu, kami di BSS Parking itu memberikan solusi terkait pengelolaan tersebut dengan menerapkan 3M. 3M itu kita mulai dengan melengkapi, memilih, dan menentukan. Bapak Ibu bisa ikuti nih nanti bagaimana cara kami untuk menjalankan bisnis parkir. Saya jelaskan satu persatu. Next. Melengkapi yang dimaksud itu adalah melengkapi legalitas perusahaan. Nah, legalitas perusahaan yang Bapak Ibu perlu pahami bahwa legalitas perusahaan itu tidak hanya masalah pembuatan PT saja atau pembuatan NPWP. Tetapi dalam legalitas perusahaan ini Bapak Ibu juga perlu tahu izin apa yang perlu Bapak Ibu urus di perusahaannya. Nah, izin itu yang dimaksud adalah pengurusan nomor induk perizinan atau NIB. Nah, itu perlu Bapak Ibu pahami NIB mana yang Bapak Ibu ambil untuk melengkapi legalitas perusahaan Bapak Ibu. Termasuk diantaranya ketika Bapak Ibu membuka
lokasi parkir di daerahnya, itu Bapak Ibu perlu tahu juga perizinan apa yang perlu diurus di kota masing-masing, karena itu ada perbedaan, termasuk dalam pengurusan NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah. Nah, yang kedua, setelah melengkapi, yang kedua adalah memilih. Yang kedua adalah memilih vendor mesin sistem parkir yang profesional. Memilih ini, kalau di tahun Bapak Ibu mulai bisnis di tahun 2012, 2010, ini sangat sulit Bapak Ibu, karena jumlah penyedia sistem atau mesin parkir di Indonesia sangat terbatas. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu masukkan kata kunci jual mesin parkir di Google, itu pasti sudah banyak vendor yang menyediakan. Bahkan importir dari China dan Italia itu sudah mulai banyak masuk ke Indonesia dan mulai memasarkan produk-produk mesin parkir ke masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menentukan sistem atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokasi. Jadi setelah Bapak Ibu melengkapi legalitas perusahaan, kemudian memilih vendor, nah Bapak Ibu harus menentukan sistem yang tepat atau teknologi yang tepat. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki lokasi, Bapak Ibu harus menentukan nih berapa gate yang akan digunakan, gate masuknya apakah dipisah dengan gate keluar, kemudian sistem pembayaran yang digunakan apakah masih cashless atau sudah apakah masih tunai, apa sudah memakai cashless. Nah, itu tadi 3M yang masih kita pakai sampai sekarang, yaitu melengkapi legalitas perusahaan, memilih vendor, dan kemudian menentukan sistem atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokasinya. Next. Oke, baik. Itu tadi sesi opening ya, penjelasan singkat. Diingat-ingat kalau misalnya Bapak Ibu baru mau mulai usaha bisnis parkir, 3M tadi itu penting sekali penerapannya supaya lancar perjalanannya dari awal itu udah jelas nih harus begini. Jadi tadi kita sudah dengar bersama tentang 3M. Saatnya kita kuis ya biar fokusnya kembali. Quiz time ini berhadiah saldo GoPay masing-masing senilai Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Kira-kira sudah siap ya? Biar ingat-ingat gitu. Oh ya, tadi ada ini. Oke. Aturannya, kuisnya nanti muncul di layar handphone atau komputer atau laptop Bapak dan Ibu masing-masing. Silahkan langsung dijawab di chat box-nya. Jadi nggak angkat tangan, nggak unmute, langsung ditulis, diketik, dibaca, langsung ditulis jawabannya yang mana. Kalau misalnya ABC, tulis aja A, B, C, atau D-nya. Jawaban yang paling duluan muncul di chat box, yang duluan kelihatan di chat box, dan benar akan mendapatkan Rp50.000 untuk kuis yang pertama. Sudah siap, Bapak Ibu semua? Boleh dibuka dulu chat box-nya, siapkan dulu, karena ini nanti jawabannya cuma A, B, C, atau D gitu ya. Atau nanti ada benar atau salah. Siap ya? Lumayan loh Bapak Ibu, Rp50.000. Yang pertama, sudah siap ya? Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Next. Oke. Muncul ya dulu. Wah, ini kayaknya terlalu gampang ya. Cepat sekali nih berebutan ya. Yang muncul di layar saya. Yang muncul di layar saya, silakan dijawab di chat box-nya. Bapak, 50.000 pertama ya, GoPay yang pertama jatuh kepada Bapak Adil Setiawan. Mudah-mudahan nggak salah baca saya Pak ya, kalau salah tolong dimaafkan. Bapak Adil Setiawan, nomor handphonenya yang ada GoPay-nya silakan dituliskan di chat box-nya, atau kalau kemarin daftar sudah ada nomornya, kalau nomornya masih sama, kita akan tetap pakai nomor yang sama. Oke, jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Oh, sudah ada masuk nomornya. Terima kasih Pak Adil. Nomornya sudah ada di chat box-nya, teman-teman support boleh dicatat
untuk saldo GoPay 50.000 meluncur setelah ini ya Pak Adil. Selamat. Oke, yang lain jangan berkecil hati karena kita masih punya 2 kuis berikutnya. Jangan khawatir, masih ada kesempatannya. Oke, baik, sudah siap? Ini yang berikutnya nih. Oke, jadi tadi yang bukan menjadi tahap awal menerapkan sistem parkir berbayar di sebuah lahan adalah langsung menerapkan tarif parkir baru. Kalau Bapak Ibu langsung pakai tarif parkir, wah bisa rusuh di mana-mana ya. Makanya ikuti mini talks-nya BSS biar nggak salah. Tadi udah dikasih tips 3M. Oke, sudah siap ya untuk soal yang kedua. Rp50.000 saldo GoPay, kira-kira meluncur kemana? Ini kali ini jawabannya benar atau salah, silahkan. Oke, jatuh kepada, ini udah masuk nih ya. Wah, udah masuk kepada, ini namanya laki tapi profilnya perempuan. Jadi kalau saya salah sebut, mohon maaf ya. Bapak Irman. Benar ya? Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Jawabannya adalah jago-jago semuanya. Oke, jawabannya adalah benar atau salah? Iya, next silahkan. Jawabannya adalah benar. Oke, selamat buat Bapak. Maaf kalau salah ini Bapak apa Ibu ya? Bapak atau Ibu Irman. Silakan dituliskan nomor GoPay-nya. Kalau misalnya sudah pernah ada, silakan. Kalau misalnya belum, ya oke. Sudah masuk ya, teman-teman tim support. Tolong dicatat nomornya. Semoga saldo GoPay-nya bermanfaat ya. Karena ini kan kita ada 3 nih, masih ada 1 lagi. Kira-kira yang lainnya masih semangat nggak ini? 50.000 saldo GoPay lumayan loh. Bisa kemana-mana gitu ya. Besok-besok bisa belanja langsung rekan 1 kantornya. Beliin apa gitu ya, pentol cukup. Oke. Next, sudah siap semuanya? Kita punya masih kan tadi ada 3 kali 50.000 saldo GoPay-nya. Ini yang terakhir untuk kuis ini. Jangan berkecil hati, siapkan pertanyaannya langsung, buruan ya, cepet-cepetan. Berikutnya, iya silakan dijawab Bapak Ibu. Agak panjang ketiknya ini kayaknya. Tapi lumayan lah ya, worth it. Panjang nih. Next. Ayo Bapak Ibu, jawaban yang paling cepat dan paling tepat. Jawaban yang paling cepat dan paling tepat. Kira-kira yang mana? Cashless parking system, ini yang paling keren, paling ter-up to date saat ini. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Mari, kalau katanya sekarang itu, mari kita lihat gitu ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Mari kita lihat jawabannya. Cashless parking system adalah teknologi sistem pembayaran parkir non-tunai. Makanya namanya cashless, yang mengandalkan metode pembayaran seperti e-money ataupun QRIS untuk semua payment sebagai alat transaksi. Mari kita cek jawaban yang sudah masuk. Banyak banget ini. Jago-jago ini semuanya ya, punya contekan ya. Jadi yang dapat itu jawabannya adalah parkir dengan pembayaran digital. Pembayaran menggunakan kartu digital, sistem pembayaran digital, non-tunai, bayar digital, bayar non-tunai. Oke. Tetap ya yang paling tepat, yang paling awal ya. Pembayarannya digital harus komplit nih. Digital pakai QRIS atau e-money? Ngintip dulu, Pak. Pembayaran menggunakan kartu digital, pembayaran digital non-tunai, bayar digital non-tunai. Oke, tetap ya. Kayaknya malam ini keberuntungan memang berada di pihak seberang. Bapak Adil Setiawan, kembali ya, tetap. Pak udah dapat 100.000 lumayan. GoPay-nya, nomornya sama Pak atau mau disubsidi ke nomor handphone yang lain? Tetap sama Pak Adil? Kalau mau disubsidi di handphone yang lain silakan Pak.
Sama aja Mbak, sama aja. Oke, siap Pak Adil. Terima kasih loh. Selamat Bapak Adil Setiawan dan Bapak Irman tadi ya untuk saldo GoPay 50.000 masing-masing sudah akan meluncur ke nomor handphone yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Itu tadi, jadi kalau ikut mini talks-nya BSS, pasti ada kuis-kuis seperti ini ya. Biar nambah wawasan, nambah cuan dari awal dari ikut mini talks sudah dapat GoPay duluan. Oke, next, silahkan. Ya, cukup seru tadi kuisnya Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bapak Adil dan siapa tadi nih? Bapak atau Ibu Irman ya. Dapat saldo GoPay. Nah, ini saldo GoPay ini salah satu teknologi QRIS yang bisa kita pakai untuk pembayaran digital Bapak Ibu. Jadi next kalau misalnya cari tempat parkir, ya cari tempat parkir yang bisa pembayarannya dengan QRIS atau menggunakan pembayaran kartu e-money mungkin ya, atau kartu unik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat masuk ke tol, jadi masuk tol itu pakai kartu unik. Nah ini di tempat parkir juga ke depan itu sudah harus pakai seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk seperti yang kita bahas di awal tadi slide sebelumnya, itu kita gunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya melangkah ke next slide. Langkah selanjutnya bagaimana? Jika kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya lahan parkir dan atau pengen untuk memulai bisnis parkir. Nah, kami sarankan 3 langkah. Yang pertama, tentukan dulu lokasi parkirnya Bapak Ibu. Nah, lokasi parkir ini pengennya di mana? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya rumah sakit atau kerja di rumah sakit atau Bapak Ibu punya tempat toko atau tempat perbelanjaan, mall atau supermarket dan lain-lain. Nah, tentukan lokasi parkirnya di mana. Bapak Ibu harus tentukan gate masuknya di mana, gate keluarnya di mana, kemudian untuk penempatan servernya di mana. Itu terkait juga nanti dengan infrastruktur yang akan Bapak Ibu siapkan. Ini juga terkait juga dengan RAB atau investasi yang Bapak keluarkan untuk mengadakan sistem parkir tersebut. Ada kasus di beberapa tempat itu lahan parkirnya luas, tetapi tidak mampu menentukan titik-titik parkirnya atau tidak mampu menentukan gate masuk atau gate keluarnya. Kenapa saya fokus di gate masuk dan keluar? Karena total investasi yang Bapak Ibu keluarkan ketika membangun bisnis ini itu ada di gate masuk dan di gate keluar Bapak Ibu. Jadi tentukan dulu lokasi parkirnya, kemudian titik-titik parkirnya seperti apa. Nah, yang kedua itu prediksi potensi pendapatan parkir. Nah, ini juga terkait dengan ROI-nya atau return on investment. Banyak pengusaha-pengusaha pemula di bidang parkir itu hanya mengandalkan lokasi parkir saja, tetapi tidak menghitung berapa potensi yang ada di lokasi parkir tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu harus mulai menghitung. Saya akan memberikan 3 metode untuk penghitungan potensi pendapatan parkir. Yang pertama itu adalah uji petik. Nah, uji petik itu bisa dilakukan dengan Bapak Ibu mungkin mengarahkan atau meminta 1 orang atau 2 orang untuk menghitung berapa motor atau mobil yang masuk atau keluar di lokasi lahan parkir yang Ibu sudah tentukan, Bapak Ibu sudah tentukan. Nah, dilakukan mungkin per jam ya. Jadi Bapak Ibu siapkan saja daftar atau list dari jam 6 ke jam 7 berapa kendaraan yang masuk, dari jam 7 ke jam 8, dari jam 8 ke jam 9, jam 10 dan seterusnya. Dari situ nanti Bapak Ibu bisa melihat total kendaraan dan di mana jam traffic atau titik keramaian di lokasi parkir Bapak Ibu. Nah, setelah uji petik, yang kedua memakai data pengunjung harian. Ini biasanya dengan lokasi-lokasi yang sudah jalan Bapak Ibu. Misalnya contoh rumah sakit. Jadi kalau rumah sakitnya sudah berjalan atau sudah beroperasi, Bapak Ibu bisa tentukan dengan menggunakan data kunjungan. Nah, biasanya kalau di BSS itu kita akan minta data
kunjungan rawat inap dan rawat jalan yang ada di rumah sakit. Dengan menggunakan data rawat inap dan rawat jalan, kita bisa mendapatkan berapa jumlah pengunjung yang kira-kira datang ke rumah sakit setiap harinya. Nah, yang terakhir itu dengan menggunakan slot yang tersedia. Nah, slot yang tersedia ini biasanya Bapak Ibu harus menggunakan standar ukuran kendaraan, mobil, dan motor. Misal, untuk mobil, itu menggunakan dasar ukuran luasan 2,5 meter kali 4 meter. Nah, kalau motor menggunakan luasan 1 kali 2 meter. Nah, dengan luasan tersebut, Bapak Ibu tinggal menentukan dari luasan lahan parkir itu bisa menghasilkan berapa slot mobil dan berapa slot motor. Dari situ nanti Bapak Ibu bisa mengambil judgement setiap jam itu kira-kira berapa yang mengisi slot tersebut. Nah, dari angka-angka quantity yang sudah didapatkan, nah Bapak Ibu tinggal mengalikan dengan rata-rata tarif yang akan digunakan. Nah, rata-rata tarif itu Bapak Ibu bisa ambil data dari data pembanding dari gedung atau lahan parkir atau perusahaan parkir yang ada di sekitar dari lokasi parkir Bapak Ibu. Misal, di lokasi Bapak Ibu saat ini adalah rumah sakit, di sebelah rumah sakit itu ada mall. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, data mall itu berapa. Misal, tarif di mall itu adalah mobil 5.000 jam pertama, jam berikutnya 2.000, motor jam pertama 2.000, jam berikutnya 2.000. Nah, itu bisa ambil Bapak Ibu ambil sebagai data. Jadi tinggal dikalikan dengan quantity dari hasil uji petik atau data slot yang tersedia. Total dari itu adalah potensi parkir menjadi asumsi pendapatan harian parkir yang Bapak Ibu terima di lokasi parkir yang Bapak Ibu sudah tentukan. Nah, yang terakhir kami sarankan adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini penting Bapak Ibu. Saya juga waktu pertama memulai bisnis parkir di BSS, kami melakukan konsultasi dengan vendor atau dengan perusahaan yang mendevelop aplikasi parkir. Kenapa perlu konsultasi? Konsultasi ini penting untuk kita bisa mengetahui kira-kira berapa besaran RAB yang kita butuhkan atau investasi atau biaya yang kita butuhkan untuk membuka satu lahan parkir ya dengan sistem digital. Karena dengan data yang kita butuhkan, yang kita hasilkan tadi, kita bisa menghitung ROI-nya. Nah, jadi kita membandingkan antara potensi pendapatan dan dibandingkan dengan berapa besar investasi atau RAB yang dikeluarkan. Nah, jadi saya sarankan ke Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi untuk bisa mendapatkan data RAB atau investasi yang diperlukan. Nanti dibandingkan dengan potensi pendapatannya, kemudian nanti dibandingkan lagi dengan biaya-biaya gaji, biaya amortisasi, biaya operasional parkir terkait dengan kertas, tiket, dan lain-lain, serta berapa biaya pajak yang harus dibayarkan di lokasi Bapak Ibu. Nah, BSS pastinya memberikan konsultasi gratis untuk itu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuka lahan parkir Bapak Ibu bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Saya kira dari presentasi saya sudah cukup, Bu Lia. Ini end of slide. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, bisa di sesi Q&A. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Felix. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan ya. Ini kira-kira apa sih? Tadi kurang jelas. Ini kayak gimana sih langkah-langkahnya apa? Uji petik itu kayak gimana? Kemudian, oh ternyata ada juga pajak ini, pajak itu. Ada biaya ini, biaya itu. Ternyata untuk memulai bisnis parkir tidak cuma cukup hanya dengan lahan kosongnya, tetapi ada banyak hal juga yang harus menjadi pertimbangan buat Bapak dan Ibu sekalian. Saya percaya ada banyak pertanyaan. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab yang pertama. Mungkin kita bisa 2 sesi ya. 1 sesi masing-masing 3 penanya. Silakan mungkin yang mau bertanya boleh raise hand supaya naik di atas gitu ya.
raise hand langsung boleh unmute. Jangan malu-malu untuk bertanya. Mumpung ini masih mini talk seri pertama, ini masih openingan. Jadi kita bisa sukses sama-sama. Kalau tadi ada yang kurang jelas mungkin dari awal, apa tadi sih 3M itu apa? Kenapa sih harus begitu? Izin usaha apa aja yang boleh lebih detail nggak? Misalnya kayak gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Silakan. Kalau nggak ada nanti gantian saya yang nanya gitu ya. Nggak, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Malu bertanya, rugi ikutnya nanti karena oh iya harusnya tadi begini ya, oh iya ini begini ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya kalau BSS terus pakainya vendor mesin yang mana Pak? Terus jatuh bangunnya mungkin seperti apa? Oke, silakan Bapak atau Ibu Pak Irman. Oke, silakan Bapak, boleh di-unmute. Ya, selamat malam. Maaf saya enggak tampilkan kamera, Mbak ya. Oke, Bapak. Iya, jadi mau tanya sekilas saja, Mbak. Ini saya ada lahan untuk kafe sebenarnya, Mbak ya. Jadi lahan ini awalnya itu untuk parkiran di sekitarnya sebenarnya. Oke. Cuman kami bangun kafe di situ, tapi kami bangunnya itu dibuatnya lantai 2 gitu. Jadi lantai 1 itu semuanya besarnya sama seperti semula. Maksudnya kapasitas mobilnya atau kendaraan itu masih sama seperti semula. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah nantinya ketika kita sudah membuka kafe, yang kami khawatirkan itu orang-orang yang sudah terbiasa parkir di tempat situ akan masuk juga parkir gitu. Karena ini kan di wilayah rumah sakit, sebenarnya ada 4 rumah sakit di sekitar kami. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana? Oke, baik. Mohon maaf Bapak Irman, kalau boleh saya tahu lokasinya di mana Bapak? Maksud saya di kota mana? Makassar. Oh, di Makassar. Oke. Bapak Irman di kota Makassar. Pertanyaannya kami tampung dulu Pak ya. Nanti dijawab sekalian. Oke, pertanyaan penanya berikutnya masih buka sesi tanya jawab. Silakan boleh raise hand buat teman-teman yang masih ada pertanyaan. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan seputar parkir, tadi pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau kita sudah kelola terus orang lain yang masuk parkirannya seperti itu ya, kira-kira Pak? Di sekitarnya cukup ramai, ada 4 rumah sakit. Luar biasa ini Pak. Oke. Berikutnya, boleh? Masih ada yang mau bertanya? Bapak Sofyan barangkali? Bapak Luther, Bapak Hadianto? Silakan. Halo, selamat sore, Bu. Oke, silakan. Dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Adil. Hadianto, Bu, Adi. Oh, Pak Hadianto. Oh, sorry, maaf, Pak. Oh ya, oke, Pak. Silakan, Pak Hadianto. Mohon maaf, Pak ya. Bu, di tempat ini sekedar sharing aja. Mungkin di tempat kita tuh sebelumnya ada pengelolaan parkir dengan PT yang mungkin PT terbesar lah se-Indonesia. Oke. Nah, saat ini kan area kita masih kosong karena areanya itu sekarang dikelola oleh Pemda. Jadi untuk saat ini masih belum ada pengelolaan parkir. Oke. Nah, untuk selanjutnya gimana ya kira-kira caranya untuk mengadakan pengadaan vendor parkir lagi gitu Bu untuk di area kita. Itu aja sih Bu. Karena ini berhubungan dengan lahannya ini jadi lahan Pemda sekarang. Gitu. Oke. Baik, jadi lahannya jadi lahan Pemda, tapi kayaknya lebih enak kalau dikelola oleh pihak ketiga. Seperti itu Pak ya? Betul Bu, iya. Siap Bapak. Kalau boleh tahu Bapak lokasinya di kota mana? Di Pamulang Bu, Tangerang Selatan. Pamulang, Tangerang Selatan. Baik Bapak. Pertanyaan yang kedua tadi ya, sangat menarik. Yang terakhir aja, silakan tadi ada raise hand-nya Pak Adil ya? Iya Bu. Iya silakan Pak Adil. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Adil Setiawan.
sebenarnya di sini saya untuk bertanya soal ini, Pak. Saya sebenarnya tidak memiliki lahan parkir, tapi saya memiliki ide untuk diterapkan ide untuk sistem parkir yang baru gitu, Pak. Nah, saya ini ke sini tuh untuk berkonsultasi langsung kepada Pak Felix begitu. Saya nanti akan memaparkan mungkin ide-ide yang saya rancang. Belum jauh sih ini, sementara masih tahap riset begitu. Saya mengharapkan Oke. bantuan dari Pak Felix untuk mendapatkan insight baru soal bisnis parkir ini. Kebetulan banget juga ini yang saya susun ini sama tim juga eh, soal parkir-parkir gitu juga. Cuman ini sistem kemungkinan saya nantinya itu akan membutuhkan vendor pengelola parkir gitu juga. Siap, Pak Adil. Apakah mungkin saya boleh berkonsultasi langsung sama Pak Felixnya gitu atau enggak? Thank you, Pak. Silahkan ikuti mini talks ini sampai selesai. Nanti akan ada linknya, akan ada kontaknya, akan ada hal-hal lainnya yang bisa memperlancar komunikasi kalau mau konsultasi atau berbagi ide dengan Pak Felix langsung. Seperti itu, Pak ya. Mungkin kalau sementara ini kayaknya cukup yang 3 itu tadi dulu ya. Boleh langsung saya serahkan waktu dan kesempatan untuk menjawab kepada Bapak Felix. Pertanyaan pertama dulu yang tadi ada 4 rumah sakit di sekitarnya, kemudian lahan parkir yang lantai satunya aja, di atasnya kafe. Silakan Bapak Felix. Baik, saya bantu untuk jawab, tapi sambil diskusi ya, Bapak Irman ya. Nah ini cukup menarik ya Bapak Irman. Jadi kalau lokasi Bapak ada di antara rumah sakit, 4 rumah sakit bahkan itu luar biasa Pak. Itu potensi yang sangat bagus ya, sangat besar ya. Jadi saran saya Pak ya, dengan pengalaman kami pernah mengelola di satu tempat di Kota Makassar juga Pak. Nah, kami justru untuk parkir yang kami sediakan itu kami gunakan parkir digital. Jadi menggunakan sistem ticketing manless namanya Pak Ibu. Jadi ticketing manless itu seperti kalau Bapak Ibu masuk ke mall, misalnya kalau di Makassar itu ada mall apa ya saya? Mall Trans Studio Mall lah atau Mall Nipah. Itu kalau masuk kan ambil tiket ya Bapak Ibu ya. Ambil tiket, kemudian nanti keluar, tiketnya di-scan. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu pengen lokasi parkirnya aman atau itu bisa dipakai secara maksimal oleh kafenya Pak Irman, itu saran saya menggunakan sistem parkir yang sistem manless. Sehingga nanti jalur masuk, jalur keluarnya, atau gate masuk, gate keluarnya itu bisa dikondisikan untuk pengguna yang memang betul-betul ingin ke kafenya Bapak. Tapi pun kalau misalnya dari rumah sakit, misalnya tidak mendapatkan parkir, kemudian di jam tertentu masuk ke tempat Bapak, itu tidak ada masalah Pak. Tapi saran saya untuk pengenaan tarifnya Pak, itu Bapak buat tarifnya tarif progresif, jangan tarif flat. Sehingga orang-orang yang parkir itu tidak lama ya, jadi bisa ada perputaran lah. Karena kan pastinya tempat Bapak juga butuh slot untuk pengunjung kafenya Bapak sendiri. Nah, jadi 2 saran saya. Yang pertama menggunakan sistem parkir tiket manless. Yang kedua, pengenaan tarifnya menggunakan sistem tarif progresif. Nah, itu dari saya Pak, mudah-mudahan menjawab. Nah, saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Haryanto ya, Haryanto yang di Tangerang. Nah, untuk yang Pak Haryanto, karena itu adalah lahan pemerintah, mungkin lahan publik ya Pak, lahan pemerintah atau lahan milik persorangan Pak? Fasum Pak, jadi fasum Pak, dijadikan area fasum. Fasum. Oke. Kalau area fasum Pak, kita bisa menggunakan cara seperti ini Pak. Bapak bisa pengajuan ke Dinas Perhubungan terkait Kota Tangsel atau ke PD Parkir Pak. Kalau PD Parkirnya tidak ada, berarti ke Dinas Perhubungan
atau bisa juga langsung ke Bapenda, Pak, Badan Pendapatan Daerah, atau BPKAD, Pak, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah. Itu ada 3 institusi yang Bapak bisa masuk untuk mengajukan pengelolaan parkir di Fasum, Pak. Nah, tentunya pasti ada negosiasi atau lobby, Pak. Ada pelobian atau negosiasi di mana Bapak harus bisa memberikan hitungan kontribusi apa yang Bapak berikan kepada daerah, baik melalui Dinas Perhubungan atau Badan Pendapatan Daerah atau BPKAD. Tapi saran saya, Pak, kalau untuk yang Fasum, lebih baik Bapak langsung ke BPKAD, ya, tidak melalui Dinas Perhubungan. Karena kenapa? Kalau Dinas Perhubungan, Bapak melalui Dinas Perhubungan, itu pastinya harus pengajuan lagi ke BPKAD, Pak. Ke Bapenda untuk pembayaran pajaknya. Jadi saran saya, Bapak langsung ke Bapenda, bersurat secara resmi ke unit atau bagian yang khusus menangani tentang pajak parkir, Pak. Begitu. Itu bisa bersurat resmi, jelas Bapak tentukan areanya di mana, di dekat apa, kemudian Bapak sajikan potensinya di situ berapa, dan berapa yang Bapak bisa berikan ke daerah terkait dengan pengelolaan tersebut. Kalau nggak salah, Pak, Tangsel itu pajaknya 30% dari omset bruto, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah uji petik dan ternyata totalnya kira-kira, misalnya Pak ya, per hari 5 juta, per bulan 150 juta, nah Bapak bisa mengajukan di angka sekitar 30% dari 150-45 juta, tapi Bapak bisa mulai dari angka 20% dulu, Pak. Dari angka 30 sampai 45 juta kontribusi ke daerah per bulannya. Demikian mungkin bisa menjawab, tapi ini langsung teknis ya, Pak ya. Ini juga trik yang saya biasa lakukan ke pemerintah daerah, Pak. Dan yang ketiga, nanti kita bisa buka diskusi lagi ya. Yang ketiga dari Pak Adil ya, Pak Adil perusahaan pengembang ya, Pak ya. Pengembang aplikasi ya? Bukan, Pak. Sebenarnya saya ini seorang mahasiswa tingkat akhir. Saya memiliki ide. Sebenarnya ini berangkatnya dari tugas sih, Pak. Cuman makin ke sini tuh saya memikirkan ini tuh makin potensial. Setelah saya riset kecil-kecilan itu, saya melihat ada kompetitor itu menggunakan metode yang sama. Cuman saya lihat itu masih agak sedikit rumit dan sebagainya. Di sini saya membuat itu idenya itu lebih kompleks, dan saya rasa saya itu membutuhkan vendor pengelola parkir seperti BSS mungkin nantinya. Nah, untuk itu saya datang ke sini, kebetulan banget muncul iklannya ini, saya langsung daftar gitu. Apalagi dari tadi waktu perkenalan Pak Felix ini sangat terbuka dengan ide-ide yang baru begitu. Harapan saya mungkin Pak Felix mungkin bisa membantu tim saya untuk memberikan arahan atau semacam konsultasi begitulah. Begitu. Baik, Pak Adil dari kota mana, Pak? Saya sekarang di Tangerang, Pak. Di Tangerang ya. Tangerang memang cukup menarik ya, Pak ya. Saya pernah ikut beauty kontes parkir juga di sana, Pak. Ya, cuman memang di Tangerang itu harus orang Tangerang asli, Pak. Jadi ini sangat beruntung sebenarnya Pak. Sebenarnya saya asli Makassar, Pak. Cuma kebetulannya itu saya berkuliah di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Oke, baik Pak Adil. Kita terbuka dengan pembaruan, Pak ya, dengan penyusunan teknologi. Bahkan untuk yang terakhir kita BSS itu mengeluarkan aplikasi Parkways on street yang bisa dipakai di bahu jalan, yang sudah terintegrasi dengan pembayaran QRIS. Ini lagi dikembangkan juga untuk pembayaran menggunakan e-money. Mungkin dalam waktu dekat kita rilis. Terakhir kami sudah integrasi juga dengan agregator pembayaran untuk menerima pembayaran dari kartu e-money, kartu flash, Breezy, dan Tap Cash. Jadi kami sangat terbuka, Pak Adil. Nanti bisa diskusi lagi lebih lanjut. Nanti ada kontak di chatbox sama tim support, bisa diskusi lebih lanjut. Karena memang kemarin, Pak, kami juga ada mahasiswa dari Manchester University di Inggris, bahkan dari Inggris loh ada yang
kita sudah bantu untuk tugas akhirnya. Waktu itu dia bikin aplikasi untuk pemesanan parkir ya, sistem pemesanan parkir. Betul Pak, seperti itu juga ide dasar seperti itu ya. pemesanan parkir. Ini udah tanpa Bapak on cam juga saya udah bisa baca arahnya kemana. Baik, terima kasih Pak Felix. Baik, ya, terima kasih Pak Adil. Silakan kali boleh mungkin ada yang mau diskusikan kembali. Baik, terima kasih banyak jawabannya Bapak Felix. Terbuka untuk segala macam diskusi ya yang berkaitan dengan parkir, jangan malu-malu. Semoga tadi jawabannya cukup untuk menjawab rasa penasaran atau rasa ingin tahu, terutama Bapak Irman, Bapak Hadianto yang jauh dari Tangerang ya. Ini banyak kota nih, beda-beda kota ini kayaknya. Oke, mungkin saya masih bisa buka satu sesi tanya jawab lagi. Bisa untuk 2 penanya. Kalau tadi mungkin jawabannya masih belum cukup bisa diterima, boleh mau nanya lagi silahkan, jangan ragu-ragu. Atau kalau penanya yang lain mau bertanya, boleh silahkan. Bapak dan Ibu mungkin, ibu-ibu yang ada di sini silahkan, kan boleh bertanya. Bukan cuma bapak-bapaknya saja. Kalau bapak-bapaknya tetap mau bertanya, silahkan. Oke, Bapak Luther Ramba, silahkan Pak. Pertanyaannya Ya, silakan dari kota mana? Iya, selamat malam Pak Luther. Selamat malam dari Nabire, Papua, Ibu. Oke, wah jauh sekali. Terima kasih sudah bergabung Bapak. Silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Pernah pertama kali tahun ini kami ada bikin parkir di lokasi pasar. Ya, kami adalah rekanan dari Bapenda. Terus kendala kami adalah penempatan servernya. Kira-kira bagaimana supaya itu aman? Itu saja Ibu. Di wilayah Nabire Pak ya, bagaimana kira-kira server di Nabire bisa aman? Ini pertanyaan penuh tantangan Bapak ya. Kalau udah dari Nabire, udah dari bagian timur Indonesia, kalau pertanyaannya gimana bisa aman, itu sungguh mendebarkan. Oke Pak, ditahan dulu silahkan. Nggak ada lagi pertanyaan lain Pak. Cuma itu aja. Siapa tahu mau berkembang berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan yang sekarang. Itu aja dulu Bu. Oke Bapak, diterima pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Gimana penempatan server bisa aman? Oke, baik. Masih bisa untuk 1 penanya lagi, silakan. Jangan sungkan-sungkan mau bertanya. Seneng ini, maksudnya pertanyaannya tuh udah ada dari Tangerang, dari Makassar, udah sekarang dari Nabire. Wow, amazing. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, Bapak Hairul. Silakan Bapak Hairul. Boleh dari kota mana, silakan. Ini bertanya apa gimana Pak? Raise hand soalnya. Boleh di-unmute Pak. Saya dari kota Makassar, Ibu. Siap. Oke Pak. Silakan. Langkah awalnya untuk membuka perusahaan parkir itu apa ya? Langkah awalnya yang harus dilakukan. Untuk membuka perusahaan parkir. Oh, tadi mungkin Bapaknya agak telat sedikit bergabung Pak ya. Itu sudah poin awal sekali nih. Nggak apa-apa. Habis sholat tadi. Oh iya. Habis sholat. Oke Bapak. Nggak apa-apa. Masih bisa nanti diulangi mungkin biar bisa lebih detail lagi ya. Gimana langkah awalnya untuk membuka perusahaan parkir biar bisa seperti BSS, begitu ya? Oke, mungkin itu akan menjadi diulangi. Mungkin ada Bapak dan Ibu juga yang baru-baru bergabung ya? Wah, tadi kita sudah mulai dari jam 7, tapi nggak apa-apa. Kita tetap terus, kalau mau ada bertanya silakan ya. Ini sesi yang kedua. Untuk 2 penanya masih bisa 1 lagi ya? Boleh, saya buka 1 lagi untuk Bapak Umar Dhani. Silakan Bapak Umar, di-unmute dulu. Dari kota mana Pak? Baik ya, terima kasih. Izin, saya Dani dari Makassar. Oke Bapak, silakan. Baik ya, menarik sekali pemaparannya. Terkait dengan sistem perparkiran di suatu instansi, misalnya yang seperti yang disebut tadi,
rumah sakit atau kantor-kantor pelayanan yang mempunyai lokasi parkir yang cukup luas, apakah kalau instansi yang lokasi parkirnya itu di dalam area kantor itu, apakah juga perlu proses atau tahapan ini kalau mau buat sistem parkirnya, tahapan yang legalisasi legalisasi perusahaan atau perlu surat-surat izin tertentu untuk membangun sistem perparkiran di kantornya, walaupun lahannya itu ya maksudnya lahan di area kantornya itu sendiri. Jadi apakah prosesnya diperlukan seperti yang dipaparkan tadi? Begitu. Oke, baik Ya. Pak Umar Baik. ya. Jadi sudah ada kantornya, ada lahan parkirnya, mau kelola parkirnya, perlu nggak legalitas dan lain-lain seperti yang tadi dijelaskan? Seperti itu kira-kira Pak ya? Baik. Oke, baik. Oke, baik saya persilakan Bapak Felix untuk menjawab waktu dan tempat dari pertanyaan pertama Pak Luther tadi tentang penempatan server yang aman, lokasinya di Nabire. Silakan Bapak. Ya, Pak Luther, selamat malam Pak. Di sana berarti sudah jam 10 ya Pak ya? Jam 9 Pak ya? Ya, baik Pak Luther, terima kasih sudah bergabung Pak. Kalau Nabire, kebetulan saya juga sudah pernah ke Nabire Pak. Dan memang cukup cukup di sana itu cukup berkembang ya Pak saat ini Pak ya. Jadi apalagi Nabire itu menjadi pusat transit sebelum ke Dogiai, Paniai Pak ya. Jadi semua penerbangan yang dari Jayapura itu masuk ke Nabire, Nabire baru perjalanan darat ke Dogiai, Paniai dan lain-lain Pak ya. Nah, khusus untuk yang pertanyaan Bapak tadi terkait dengan server Pak. Kalau di BSS sendiri Pak ya, untuk server itu sebaiknya Pak, karena ini operasionalnya Bapak pasar ya. Pasar Bapak 24 jam apa 18 jam Pak? Izin? Siang saja Pak. Siang saja Pak ya. Jadi, oke. Kalau server Pak siang ya. saja Pak ya. Baik. Kalau server Pak, saya sarankan untuk server itu harus ada di ruangan tertutup Pak ya. Jadi ruangan tertutup tidak ada akses yang cukup terbuka yang bisa diakses oleh orang-orang lain Pak. Jadi server juga itu bukan komputer yang bisa dipakai untuk operasional sehari-hari Pak. Jadi kalau Bapak misalnya pengen membuat laporan administrasi, ingin mengecek laporan dan lain-lain, itu jangan di komputer servernya Pak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan durabilitasnya supaya bisa durable atau tahan lama, itu Bapak saya sarankan untuk menempatkan AC Pak di dalam ruangan servernya Pak. Tidak perlu besar Pak, kalau ruangan server itu paling sekitar minimal 3x3 sudah cukup Pak. Di dalamnya ada panel listrik, kemudian ada panel untuk jaringannya Pak, kemudian ada komputer server itu sendiri, dan ada AC Pak. Itu minimal sudah cukup untuk dari sisi keamanan dan durabilitasnya Pak. Kemudian yang lain terkait dengan jaringan mungkin Pak, itu saya sarankan untuk selalu membuat jaringan tanam ya Pak ya, sehingga tidak mudah diakses oleh siapapun, atau mungkin ada hewan di situ yang sering ngorek-ngorek tanah atau apa Pak. Jadi saran saya itu juga Bapak harus perhatikan terkait jaringan. Kemudian ada hub Pak, ada hub itu terkait dengan konektivitas jaringan. Itu juga hub atau router juga Bapak jaga, jangan sampai itu bisa diakses oleh orang-orang Pak, karena kalau terbuka sedikit RJ45-nya atau konektornya itu bisa mempengaruhi kelancaran dari proses aplikasi atau hardware-nya Bapak untuk sistem parkirnya. Mungkin itu Pak dulu, nanti bisa kita kembangkan lagi Pak ya pertanyaannya. Kemudian untuk Pak Umar Dhani ya Pak ya, betul ya?
Pak Hairul. Pak Hairul, Pak. Ya. Pak Hairul, bagaimana langkah awal untuk membuka perusahaan parkir? Cukup mudah, Pak Hairul. Tadi saya sudah sempat singgung, Pak Hairul harus punya ini Pak ya, ikutin aja Pak 3M Pak. Mungkin tim bisa kembalikan slide-nya ke 3M tadi. Yang pertama, Pak Hairul, Bapak melengkapi legalitas perusahaan, Pak. Di sini ada yang pertama terkait dengan pendirian perusahaan, itu terkait dengan akta pendirian, bisa CV maupun PT, maupun NPWP, Pak. Kemudian yang kedua tentang perizinan. Perizinan itu terkait dengan pemilihan nomor NIB apa yang kita pilih nantinya, Pak. Jadi kan di KBLI itu ada pilihan, Pak. Bapak bergerak di bidang apa? Jasa transportasi, apa perdagangan, atau apa? Itu harus dipilih, Pak, terkait dengan kelengkapan legalitas. Kemudian yang kedua, Bapak pilih vendor. Nah, itu kalau list vendor kan sudah banyak, Pak. Bapak tinggal buka di Google aja, jual mesin parkir Makassar, pasti munculnya BS, Pak. Jadi itu tidak sulit lagi sekarang, Pak. Nah, yang ketiga, tentukan sistemnya, Pak. Tentukan sistem yang mau dipakai. Karena di sistem di parkir sendiri itu ada macam-macam Pak sistemnya Pak. Ada yang sistem manless, ada yang sistem ticket payment, ada yang sistem TITO, tap in tap out, ada yang sistem cash e-payment dan lain-lain Pak. Jadi itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nanti ada di chatbox ada tim support yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan sistem atau teknologi yang tepat dengan kebutuhan lokasi. Nanti kita bisa sambung lagi Pak terkait dengan detail pertanyaannya. Kemudian Bapak Umar Dhani, apakah diperlukan legalitas atau legalisasi untuk membuka pengelolaan parkir di lahan tertentu? Nah ini misalnya Bapak punya lahan parkir sendiri, taruhlah Bapak si Alam misalnya contoh ya Pak ya, adalah owner mall. Kemudian dia mallnya itu pengen punya pengelolaan parkir. Nah terkait legalitasnya pastinya perlu Pak, karena itu sudah ada perdanya di setiap daerah atau kota kabupaten Indonesia Pak, itu sudah ada perda tentang pengelolaan parkir. Jadi kalau sudah ada perdanya Pak, berarti ada pungutannya juga Pak. Nah sifat pungutannya ini adalah pajak dan harus dilapor dan dibayarkan Pak. Nah tentang besarannya pasti beda-beda Pak. Jadi kalau ditanya apakah kalau kita mengelola parkir perlu legalitas, sangat perlu Pak. Tetapi tidak harus membuat PT baru Pak. Jadi misalnya Bapak sudah ada PT di gedung yang sekarang atau yang pengelolaan sekarang, itu bisa tinggal ditambahkan aja Pak nomor NIB yang cocok untuk pengelolaan parkir Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak mendaftarkan lahan parkir Bapak ke Bapenda dan pendapatan daerah di kota Bapak untuk mendapatkan NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah Pak, NPWPD. Nah nanti dari situ nanti Bapak akan diberikan cara pelaporannya. Biasanya Pak kalau di daerah-daerah tengah ke timur itu masih menggunakan sistem pelaporan manual Pak. Jadi Bapak isi form, kemudian masukkan omsetnya berapa kali tarif pajak, kemudian Bapak laporkan dan bayarkan ke kas daerah atau kas negara. Tapi untuk daerah-daerah tertentu di daerah Jawa, Bali itu sudah menggunakan tapping box Pak. Jadi tapping box itu adalah alat yang dipasang di server atau di kasir parkir Pak. Jadi kalau sudah pakai alat itu, nanti otomatis akan mengirimkan data omset dari lokasi parkir kita ke servernya Bapenda. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, perlu untuk legalitasnya, tapi kalau Bapak sudah punya PT, nggak perlu bikin PT baru, tinggal menambah saja nomor NIB yang ada di KBLI. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Hadianto. Sorry, Pak. Ya? Pak Felix, sorry. Ya. Maksud saya tadi apakah proses itu tadi berlaku juga untuk instansi pemerintah? Apakah misalnya dia mesti
kuat legalitas juga atau mendaftar juga untuk NIB dan harus berhubungan dengan Bapenda. Padahal kan istilahnya ini sesama instansi pemerintah. Gitu, Pak. Pak Umar Dhani, maaf, kantornya apakah kantor kementerian atau kantor dinas, Pak? Dinas daerah, Pak. Dinas daerah, baik. Kalau dinas daerah tetap, Pak. Dinas daerah tetap. Di rumah sakit itu ini. Maaf? Seperti misalnya rumah sakit. Rumah sakit kan punya potensi yang besar, kan? Tapi dia kan itu instansi pemerintah. Apakah proses seperti yang tadi itu mesti dilakukan juga oleh si rumah sakit itu? Baik, Pak. Nah, kalau misalnya rumah sakit sendiri yang kelola, Pak, rumah sakit sendiri yang kelola, Pak, ya, tidak perlu, Pak, karena rumah sakit itu kan sudah BLU, ya, BLU, Badan Layanan Umum Daerah, Pak. Jadi tinggal dimasukkan saja sebagai pendapatan lain-lain, Pak, di luar pendapatan medis kalau nggak salah, Pak, ya. Tapi kalau Bapak punya vendor yang akan mengelola parkir di BLU, nah itu wajib mendaftarkan ke Bapenda, Pak, untuk pajaknya. Begitu, Pak. Nah, kalau dia gedung-gedung kementerian, nah itu tidak ke daerah, Pak, biasanya, Pak. Kalau kementerian, kepolisian, atau militer, angkatan darat, TNI, dan lain-lain, Pak, itu biasanya ke KPKNL, Pak. Jadi ke Kementerian Keuangan, di situ ada KPKNL, Dirjen KPKNL, nanti daftar ke situ, Pak, nanti bayar pajaknya langsung, bukan pajak, nanti bayar pendapatan bukan pajak, Pak. Jadi pendapatan sewa yang merupakan pendapatan bukan pajak, dan itu langsung disetor ke kas negara, Pak. Tapi harus ada dulu survei dari tim KPKNL. Jadi nanti tergantung, Pak, ya, lokasi bangunannya itu, bangunan pemerintahan itu apakah dinas, kementerian, atau apa, Pak. Dan siapa yang mengelola. Begitu. Kebetulan kami ada kelola satu lahan pemerintah, Pak, di Bali, yaitu lahan Polres. Nah, Polres kan bukan daerah, Pak, ya, itu masuk negara langsung. Jadi lahannya itu untuk pembuatan SIM, lahan parkir untuk customer atau masyarakat yang lagi mau bikin SIM, Pak. Nah, itu tidak bayar pajak lagi, Pak, ke daerah. Begitu. Kita tidak ada pungutan pajak, tapi langsung nyetor ke kas daerah dengan item pendapatan bukan pajak, Pak. Itu daftarnya ke KPKNL. Mungkin sudah cukup menjawab, Pak Umar Dhani. Baik, ya, paham. Terima kasih, Pak. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusi lewat chatbox, ya, Pak, ya. Nah, kemudian yang dari Pak Adianto, ada pertanyaan juga. Sebelumnya terima kasih masukannya, Pak. Sebagai informasi, kami hanya memiliki gedung, namun tidak dengan lahan parkirnya. Apakah bisa lakukan penunjukan langsung? Sebab lahan parkir yang di kami merupakan lahan Pemda. Sebelumnya sudah ada tender parkir, namun beberapa bulan lalu sudah tidak ada. Kondisi saat ini lahan parkir dikelola oleh Ormas. Nah, kalau pemerintah, Pak, biasanya, Pak, itu pasti beauty contest. Biasanya, Pak. Tapi kalau Bapak punya koneksi di dalam, itu bisa langsung melakukan pengajuan, Pak, surat pengajuan. Nah, itu bisa penunjukan langsung kalau tidak ada kompetitornya, Pak. Begitu. Karena kan pemerintah itu kan menghitungnya biasanya potensi, Pak. Jadi kalau Bapak bisa memberikan gambaran potensi ke Bapenda atau BPKAD, itu bisa langsung penunjukan, Pak. Kami punya pengalaman juga seperti itu. Nah, nanti tinggal didilannya begini, Pak. Kan biasanya lahan tersebut itu sudah dicatat di BPKAD. Lahan ini punya potensi, misalnya setahun itu memberikan omset, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah itu misalnya 50 juta. Nah, ketika Bapak hitung-hitung, bisa nih saya bayar 50 juta. Nah, itu Bapak sodorkan aja, Pak, angka 50 juta itu biasanya langsung diketok palu, dan itu biasanya langsung surat penunjukan dari bupati atau wali kota setempat, Pak. Nah, itu. Tinggal nanti syarat pembayaran pajaknya itu lalu Bapak bisa komunikasikan sama Bapenda apakah dibayar langsung di depan atau dicicil. Itu masih bisa, Pak. Mungkin untuk Pak Hadianto, saya kira cukup menjawab, ya, Pak, ya. Ya, tetap harus melakukan pengajuan, dan kalau masalah penunjukan langsung,
itu bisa Pak dimungkinkan ketika tidak ada vendor lain yang mengajukan Pak. Bagaimana Bapak yang bertanya, Bapak Hadianto yang ada di chat box, Bapak Luther tadi cukup menjawab juga pertanyaannya ya. Bapak Umar Dhani, Bapak Adil, Bapak Hairul. Mungkin masih ada yang mau menanggapi? Masih bisa satu terakhir barangkali dari perempuan barangkali ada. Saya cek-cek namanya nih. Iya silahkan. Saya juga memikirkan ini Pak Felix atau apa? Apakah pengelolaan parkir event kan sebenarnya itu apa? Dasarnya kan sementara aja. Apakah itu membutuhkan legalitas tersebut juga? Apa gimana untuk aturannya begitu Pak? Pengelolaan parkir event yang notabene sementara aja gitu. Oke, boleh langsung dijawab Bapak silakan. Baik Pak Adil, untuk event kan biasanya itu CEO-nya itu kan sudah ada pembayaran Pak ya, sudah ada kerjasama dulu atau perizinan ke daerah. Tentunya kalau event itu pasti ada pembayaran pajak. Saya kurang begitu detail apakah pajak atau retribusi. Tetapi dalam komponen itu sudah masuk Pak sebenarnya terkait dengan parkir begitu, karena nggak mungkin Mbak event apalagi di ruang terbuka di lapangan dan lain itu tidak membutuhkan parkir, pasti membutuhkan parkir. Dan biasanya itu izinnya sudah satu kesatuan Pak. Jadi pengelola parkir di event tersebut tidak perlu melakukan pembayaran lagi terkait dengan pungutan pajak sesuai dengan Perda, karena itu sudah ada di komponen perizinan IO-nya Pak. Begitu Pak Adil. Baik. Thank you Pak Felix. Cukup menjawab ya Pak Adil. Boleh mungkin suaranya yang perempuan, bolehlah satu terakhir ya. Ibu-ibu yang ada di sini, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin ibu-ibunya? Saya cek-cek nama dulu ya yang perempuan-perempuan. Ibu-ibu cantik. Oke. Ibu Tisa. Oke. Silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu Tisa. Izin bertanya, kalau misalnya saya ingin melakukan kerjasama pengelolaan parkir, itu gimana ya skemanya, skema penawarannya? Oke. Itu lagi yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih banyak pertanyaannya, Ibu Tisa ya. Dan satu pertanyaan masuk di kolom chat box dari Bapak Hadianto. Oke. Parkir bahu jalan apakah bisa diterapkan tarif? Yang pertama pertanyaan Ibu Tisa tentang skema kerjasama kalau mau pakai vendor, apalagi dengan BSS. Kemudian parkir bahu jalan bisa diterapkan tarif atau tidak? Atau gimana? Oke, silakan. Waktu dan tempat silakan Bapak Felix. Baik, untuk Ibu Tisa terkait dengan kerjasama, sudah pasti Ibu. Jadi untuk BSS sendiri bisa memberikan support terkait pengelolaan parkir di tempat Bapak Ibu. Jadi terkait kerjasama mekanismenya kita ada beberapa skema, ada yang sistem bagi hasil dari profit, ada yang sistem bagi hasil dari omset atau revenue bruto. Terkait detailnya nanti bisa diskusi dengan tim support ya Bu ya. Nanti kami akan melakukan interview dulu terkait dengan lokasinya, potensinya berapa, gate-nya ada berapa, situasi sekarang seperti apa, dan lain-lain untuk mendapatkan data kira-kira yang cocok skema seperti apa. Mungkin itu untuk Bu Tisa. Kemudian di chat box ada Pak Hadianto, parkir bahu jalan apakah bisa diterapkan parkir Pak? Bisa Pak. Untuk bahu jalan sangat bisa, dan itu juga sudah masuk dalam Perda Pak. Itu Perda parkir bahu jalan. Tetapi sifatnya bukan pajak, itu sifatnya retribusi Pak. Retribusi. Besarannya juga khusus, nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan
pihak Pemda atau Bapak bisa buka Perda. Di Perda itu sudah ada terlampir untuk tarif parkir bawah jalan. Biasanya yang diatur oleh Perda itu tarif parkir bawah jalan, Pak. Karena yang dikelola oleh pemerintah daerah itu adalah bahu jalan. Untuk yang parkir kawasan atau off-street yang seperti rumah sakit, supermarket, dan lain itu biasanya tidak ditentukan tarifnya. Itu tergantung area masing-masing. Makanya sifatnya pajak, Pak. Apakah bisa dibuat dengan sistem tiketing? Nah, sistem tiketingnya bisa, Pak, tapi tidak pakai portal ya, Pak, ya. Tidak pakai barrier gate. Tapi sistemnya bisa menggunakan, kalau di BSS ada namanya Parkways. Parkways itu menggunakan device. Jadi ada device-nya, kemudian nanti aplikasi itu akan merekam transaksi yang ada, nanti mengeluarkan tiket, nanti pembayarannya bisa berdasarkan tarif yang sudah ditentukan dalam aplikasi. Untuk pembayaran juga bisa, kalau di Parkways itu sudah bisa tunai dan non-tunai. Non-tunainya bisa menggunakan QRIS, Pak. Jadi itu dimungkinkan, Pak. Tapi sebelum Bapak mengelola parkir bawah jalan, terlebih dahulu Bapak minta izin dulu ya, Pak, ya, sama Disub atau Bapenda seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena untuk bahu jalan itu memang secara Perda itu pasti dikelola oleh pemerintah daerah, Pak. Mungkin sudah cukup, Bu Lia? Iya, baik. Diskusi yang sangat menarik, tidak terasa waktunya. 1 jam berjalan. Kita punya sesi mini talks itu berjalan 1 jam ya. Jadi ini adalah seri pertama. Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu yang sudah antusias untuk bertanya, ingin tahu, yang sudah berbagi macam-macam nih, parkir bahu jalan, fasilitas umum, rumah sakit, macam-macam gitu ya. Kalau memang masih banyak yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung kontak di chat box-nya. Sudah ada tim support kami yang siap menampung, menerima segala pertanyaan, segala keluh kesah seputar dunia parkir. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, next silahkan. Untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti mini talks pada malam hari ini, seri pertama BSS Parking kita punya spesial 7 hari free trial untuk Parkways on Street yang tadi sempat disinggung sedikit dalam sesi tanya jawab ya, yang mana sesi Parkways on Street ini bisa langsung diakses dari handphone Android Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi nggak pakai yang lain-lain, cukup dengan handphone Android-nya saja. Sudah bisa pembayaran tunai ataupun non-tunai. Seperti itu ya. Mudah diakses online. Keuntungannya apa? Ini ada semua nih. Laporannya online, real time. Dapat diakses di mana saja. Karena cukup dengan handphone Android yang Bapak atau Ibu miliki. Silakan coba spesial 7 hari free trial. Boleh dihubungi tim support kami, nomornya sudah ada di dalam chat box-nya, boleh dilihat, tinggal langsung diklik aja. Seperti itu kira-kira ya. Oke, mungkin untuk mini talk seri pertama malam hari ini, waktunya rasanya cukup sampai di sini. Silahkan hubungi, kita punya kontak yang sudah muncul di layar telepon atau di layar laptop atau PC Bapak Ibu. LinkedIn-nya BSS Parking. Silakan di-follow Instagram-nya @bssparking. Nomor teleponnya sudah tercantum, demikian juga sudah ada di chat box. Ini untuk official BSS Parking. TikTok-nya juga ada ini Bapak Ibu ya, BSS Parking _official. Ada kalau mau langsung personal dengan Bapak Felix-nya tadi sudah ada @felixpanjaitan. Untuk BSS Parking-nya silakan Instagram-nya follow, kita selalu update di situ @bss parking, kemudian LinkedIn-nya BSS Parking. Nomor handphone yang bisa dihubungi, silahkan. Kalau Bapak Ibu masih belum puas, masih ada pertanyaan, silahkan. Oke, menutup mini talk pertama kita bersama BSS pada malam hari ini, boleh silakan on cam Bapak Ibu, kita mau ambil gambar bersama. Berikan senyum paling manisnya. Boleh kalau ada namanya di situ. Ini kan kita nggak kelihatan yang mana di layar pertama, kedua ya. Jadi disiap-siap aja sampai nanti selesai ya. Saya dalam hitungan ketiga nanti kemudian next lagi ya. 3, 2, 1 print screen.
Sekali lagi, 3, 2, 1, print screen. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga Mini Talks kita bermanfaat. Masih ditunggu kehadirannya dalam Mini Talks seri berikutnya bersama BSS Parking. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata, salah ucap, atau mungkin yang belum terpenuhi jawaban pertanyaannya, silakan langsung dikontak. Semoga berkenan dengan penyajian dari BSS pada malam hari ini, bermanfaat buat kelangsungan bisnis parkir, atau yang baru memulai ide bisnis parkir, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas pada malam hari ini. Sampai berjumpa di Mini Talk series berikutnya bersama BSS Parking. Thank you BSS, thank you Pak Felix. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih, terima Terima kasih. kasih. Oke, izin live ya. Terima kasih semuanya.